Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Sabri dengan NPM 23115111030 dari Prodi Arsitektur Universitas Bung Hatta, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi yang beredar belakangan ini. Masuk pada chapter pertama, itu anggaran 71 triliun ini dari Kementerian Keuangan yang disalurkan untuk program makanan bergizi gratis ini, itu merupakan salah satu program yang mengeluarkan anggaran negara yang sangat besar. Tapi kalau disalurkan lewat sistem-sistem pengadaan yang bocor, seperti yang terjadi belakangan ini, program ini cuma jadi ladang bajakan bagi para pemburu proyek gitu. Jadi mulai dari makanan basi hingga temuan penyimpangan masalah teknis dari Ombudsman RI bukan hanya sekedar masalah-masalah teknis belaka. Ini merupakan tumpulnya pengawasan demokrasi kita yang terdapat pada bagian tema 5 dan bagaimana korupsi menggerogoti gizi masa depan anak-anak yang tercantum pada tema 12. Jadi mari kita bedah datanya. Masuk pada chapter kedua, yaitu anatomi permainan vendor dan catering fiktif. Jadi gini teman-teman, hitung-hitungan resmi dari Badan Gizi Nasional itu, harga per porsi yang dianggarkan untuk per orang atau per kepala siswa itu sebesar 15.000. Tetapi pas sampai di piring anak sekolah itu hanya 8.000 sampai 7.000 sampai 8.000 doang. Jadi kemana sisa uangnya? Habis terpotong oleh margin kah? Atau perantara biaya pelicin kah? Jadi menurut data statistik KPK mencatat lebih dari 55% kasus korupsi di Indonesia itu terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Jadi polanya sama seperti korupsi-korupsi pada sebelumnya, yang dibuat proyek raksasa, tender tidak transparan, dan yang dikorbankan itu sekarang malahan gizi-gizi anak Indonesia kayak gitu. Jadi masuk pada chapter ketiga, yaitu demokrasi yang cacat dan bungkamnya pengawasan. Jadi pada chapter kali ini, kenapa penyimpangan ini bisa terjadi dengan sangat mulus? Itu karena demokrasi kita yang sedang tidak baik-baik saja, atau bisa dibilang tidak sehat lah sama sekali, yang tercantum pada tema nomor 5. Jadi salah satu lembaga, yaitu Lembaga Riset Economics Intelligence Unit, mencatat skor demokrasi Indonesia itu cuma di 6,53 dan masuk ke kategori demokrasi yang cacat. Ditambah lagi dengan data, yaitu data dari Transparansi Internasional menunjukkan indeks persepsi korupsi kita anjlok dari skor 34 sampai ke dari skor 100 turun ke 34. Dan data pemenang tender sengaja ditutup-tutupi dari publik di saat yang sama wali murid protes soal makanan yang buruk malah dibungkam. Tanpa keterbukaan data, demokrasi ini cuma jadi perisai lah buat melindungi pejabat-pejabat atau vendor-vendor yang nakal. Jadi masuk pada chapter keempat, yaitu mendidik sumber daya manusia atau SDM atau menciptakan beban-beban negara di masa depan. Jadi pemerintahan selalu mengumandangkan tentang target Indonesia emas di tahun 2045. Tapi bagaimana mau emas kayak gitu kalau kualitas SDM aja diabaikan. Jadi menurut data World Bank mencatat Human Capital Index Indonesia cuma di 0,54. Sangat-sangat ketinggalan jauh lah dari Singapura di angka 0,88 dan negara tetangga kita yaitu Malaysia di angka 0,61. Data Kementerian Kesehatan Indonesia juga mencatat nih, angka stunting kita masih tinggi di angka 21%. Jadi ini membuktikan bahwa kayak korupsi dana gizi bukan cuma mencuri anggaran APBN negara, tapi merusak pertumbuhan otak dan fisik anak-anak penerus bangsa. Kalau gizi ini buruk dibiarkan terus-menerus demi vendor, ya 20 lagi kita bukan dapat bonus demografi emas, tapi beban. Lanjut kita pada chapter kelima, yaitu hitung-hitungan rugi kita sampai 2 kali atau double loss, bisa disebut dengan double loss. Dari mata kuliah kewarganegaraan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kebocoran ini bisa bikin kita rugi 2 kali lah. Kerugian pertama yaitu uang pajak orang tua kita atau kita melayang tanpa hasil yang jelas atau kemana-mana.
Yang kerugian kedua ini merupakan kerugian yang lebih berbahaya, yaitu menurut data riset dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa kerugian sosial akibat korupsi ini bisa lebih besar 4-5 kali lipat lebih besar lah dari uang yang dicuri atau dari korupsi-korupsi sebelumnya. Ditukung dengan data UNICEF yang menyebut bahwa defisit nutrisi sekolah bisa menurunkan potensi penghasilan anak di masa depan hingga 9-10%. Anggapannya intinya gini, orang tua kita bayar pajak ingin anak cerdas, tapi malah pergi ke kantong pejabat. Jadi masuk pada chapter 6, yaitu 3 tuntutan konkret sebagai mahasiswa dan warga negara. Jadi ya kritik tanpa solusi seperti saya sekarang ini ya tidak ada gunanya. Sebagai warga negara yang kritis atau mahasiswa yang peka terhadap suatu masalah, ada 3 tuntutan nyata yang harus saya dorong. Yang pertama yaitu pembukaan data-data tentang penggandaan catering atau vendor secara transparan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua yaitu buat sistem aduan independen yang aman bagi orang tua dan murid. Dan yang terakhir yaitu terapkan hukum berat berupa pemiskinan lah atau sejenisnya bagi koruptor dana gizi atas nama anak. Jangan diberi ampun untuk yang tega mencuri dari piring anak. Masuk pada bagian terakhir yaitu closing call to action. Jadi tugas kita sebagai warga negara bukan cuma datang ke TPS lalu diam. Demokrasi yang hidup adalah ketika rakyat aktif mengawasi dan menuntun keterbukaan atas setiap rupiah uang dan pajak. Makanan bergizi adalah hak-hak untuk anak Indonesia, bukan hadiah dari pejabat. Kawal terus uang rakyat. Saya Bilhak Sabri, terima kasih.